I still with you. 난 여전히 여기에 처음 우리 만났던 그날 그댄 기억하고 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lafid Rizia, NIM 205072, ingin mempresentasikan tentang materi tentang kewibawaan dalam pendidikan. Untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah pedagogi. Kewibawaan. Kewibawaan yaitu suatu daya mempengaruhi yang terdapat pada diri seseorang sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar, sukarela, tunduk, dan patuh padanya. Menurut Wen Tamlin dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kewibawaan yaitu adanya penerimaan, pengakuan, kepercayaan siswa terhadap guru sebagai pendidik yang memberi bantuan, tuntunan, dan nilai-nilai manusiawi. Guru merupakan orang yang langsung berinteraksi dengan peserta didik. Tugas utama seorang guru yaitu memberikan contoh keteladanan, memberikan motivasi dan inspirasi untuk semangat dalam belajar, menghasilkan karya, dan terus berprestasi. Dalam hal ini, kewibawaan sangat diperlukan oleh guru guna memperoleh kepatuhan dari peserta didiknya. Pentingnya bagi seorang guru untuk memiliki sosok yang berwibawa. Dengan memiliki karakter berwibawa dapat membuat peserta didik menjadi patuh dan segan terhadap seorang guru. Fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Atiyah Ablasi, fungsi menurutnya yaitu fungsi wibawa pendidikan yaitu membawa anak ke arah pertumbuhannya yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalankannya. Langsfeld menjelaskan fungsi kewibawaan yaitu 1. Sikap menurut atau mengikuti, yaitu mengakui kekuasaan orang lain yang lebih besar karena paksaan, takut, jadi bukan tunduk untuk menurut yang sebenarnya. 2. Sikap tunduk atau patuh, yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaan, artinya mengakui hak orang lain untuk memerintah dirinya dan dirinya merasa terikat untuk memenuhi perintah itu. Dalam hal terakhir, inilah tampak fungsi wibawa pendidikan, yaitu membawa si anak ke arah pertumbuhannya yang kemudian dengan sendirinya mengakui wibawa orang lain dan mau menjalankannya juga. Penggunaan kewibawaan dalam pendidikan. Dengan wibawa, pendidik hendaknya membawa si anak agar dapat mengakui, memiliki, dan hidup sesuai dengan norma-norma hidup. Pelaksanaan kewibawaan harus bersandarkan pada perwujudan norma yang ada pada diri pendidik itu sendiri. Membuat si anak dengan penuh kepercayaan, menyerahkan dirinya kepada pendidiknya, orang tuanya, dan dengan mencapai persesuaian batin. Kewibawaan pendidik dalam proses pembelajaran adalah hal mutlak yang harus ada agar tujuan pelajaran dapat tercapai. Penggunaan kewibawaan dalam pendidikan. 1. Dalam pendidikan harus ada wibawa, supaya dengan wibawa itu pendidik hendaknya membawa si anak agar anak dapat mengetahui, memiliki, dan hidup sesuai dengan norma-norma hidup. 2. Pelaksanaan kewibawaan dalam pendidikan itu harus bersandarkan kepada perwujudan norma-norma dalam diri si pendidik sendiri. 3. Dalam pendidikan, pertama-tama membuat si anak dengan penuh kepercayaan,
menyerahkan dirinya kepada pendidiknya, orang tuanya, dan dengan demikian mencapai persesuaian batin. 3. 4. Kewibawaan dan pengawasan itu harus berangsur-angsur dikurangi sehingga kepatuhan anak terhadap pendidik harus berubah menjadi kepatuhan terhadap suara hatinya. Kewibawaan bergantian dengan kebebasan. Tugas seorang pendidik ialah berusaha agar dirinya tidak diperlukan lagi. 5. Kewibawaan dalam proses pembelajaran yaitu suatu syarat mutlak pendidik dalam dunia pendidikan agar mencapai tujuan pembelajaran. Kewibawaan dalam pendidikan terdiri dari 1. Penguatan dan penerimaan adalah penerimaan dan perlakuan guru terhadap anak didiknya atas dasar kedirian atau kemanusiaan anak didik, serta penerimaan dan perlaku anak didik terhadap guru atas dasar status, peranan, dan kualitas yang tinggi, kesadaran dan pemahaman tentang milik manusia dan dimensi kemanusiaan yang merupakan sikap dasar untuk memuliakan kemanusiaan peserta didik melalui pendidikan. 2. Kasih sayang dan kelembutan adalah sikap perlakuan dan komunikasi guru terhadap anak didik didasarkan atas hubungan sosio-emosional yang dekat, akrab, terbuka, fasilitatif, dan permisif. Konstruksi bersifat pengembangan. Dasar dari suasana hubungan seperti ini adalah love and sharing dengan fokus segala sesuatu diarahkan untuk kepentingan dan kebahagiaan anak didik sesuai dengan prinsip-prinsip humanistis. 3. Keteladanan dan pengarahan menurut Van Tanslin dan kawan-kawan. Guru diharapkan dapat menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai contoh, panutan, dan teladanan berlaku bagi dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, serta upaya guru untuk mewujudkan kemana anak didik membina diri dan berkembang. 4. Penguatan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat isi, tepat cara, dan tepat orang yang memberikan pada siswanya. Dalam arti, kapan, siapa siswanya, dan hal seperti apa yang seharusnya diberikan penguatan secara positif dalam arti agar siswa tersebut mengingat dan mempertahankan hal baik yang telah diberikannya dan memberikan penguatan negatif agar siswa meninggalkan hal-hal negatif dan berupaya melakukan perbaikan kepada hal-hal yang positif. Sekian presentasi saya, dan saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Ya, baik, Nesa Ranti. Faktor apa saja yang menjadi indikator bagi seorang guru yang agar berwibawa? Baiklah. Terima kasih atas pertanyaan dari Nesa Febiani. Dipersilahkan untuk menulisnya di forum chat. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan.
Ada jalan dengan belajar menyamaratakan langsung ini denganku. Izin bertanya, Kak. Baiklah, Fajatul Tami dipisahkan. Bagaimana hubungan kewibawaan dalam proses pendidikan? Baik, terima kasih untuk Fajatul Tami atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan Fajatul Tami. Ini dipersilahkan untuk menulis kembali di forum chat. Sana. Empat 5.000. 5.000. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nesa Febriani. Itu pertanyaannya, faktor apa saja yang menjadi indikator seorang guru yang berwibawa? Kita lihat dari penelitian tersebut dapat ditemukan bahwa seorang guru Malu-malu ya. berwibawaan nilainya adalah 1. Peserta didik dengan mendalam, tunduk, atau menaruh rasa hormat kepada guru. 2. Peserta didik menaruh kepercayaan terhadap integritas pribadi guru. 3. Peserta didik sukarela, patuh, dan tunduk kepada gurunya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Nesa Febriani mengerti atau paham dengan jawaban saya? Kembali ibu banyak. Masih ingat dan mungkin ini rasa-rasanya lah. Apa dia cek? Kadang-kadang ada dan pokoknya mulai ibu dan sebelumnya tapi kebalikannya lagi. Ini dah dulu saya mulai ibu. Cuma namanya ibu sebenarnya. Banyak. Tidak mungkin tanya lo untuk ketiga kalinya lo. Ada kali yang nanya. Sekali. Baiklah, berhubungan Nesa terkena jaringan, baiklah saya akan menjawab pertanyaan kedua. Baiklah, saya akan mengulangi menjawab pertanyaan dari Fajatul Tami, yaitu bagaimana hubungan kewibawaan dalam proses pendidikan.
Di dalam proses pendidikan, kewibawaan adalah syarat yang harus ada pada pendidik. Seorang pendidik harus berusaha memunculkan kewibawaan dalam pengertian yang lain. Kewibawaan juga berarti kekuasaan atau hak memberi perintah yang harus ditaati. Sekian jawaban dari saya. Apakah Firjatul Utami memahami materinya? Jawabannya? Paham, Kak. Terima kasih atas pertanyaan dari Firjatul Utami. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah berpartisipasi kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.